Kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan, ada 5 rezeki baru yang akan dicairkan untuk pensiunan. Tinggal 1 hari lagi menjelang pencairan memasuki bulan Juni 2025. Lantas apa saja 5 rezeki baru yang akan dicairkan di bulan Juni yang tinggal 1 hari lagi bagi pensiunan? Berikut kita ulas videonya dalam video kita kali ini, Jumat 30 Mei 2025 pada pagi hari ini. Kita masuk di informasi rezeki pertama yang akan dicairkan oleh pemerintah kepada pensiunan. Yang pertama adalah gaji pensiun di bulan Juni 2025. Kalau kita lihat sekarang sudah tanggal 30, artinya tinggal 1 hari lagi menjelang pencairan gaji yang akan dicairkan oleh pemerintah kepada pensiunan. Para pensiunan pegawai negeri sipil akan kembali menerima gaji pokok beserta 2 tunjangan penting di bulan Juni. Pencairan ini menjadi penopang finansial yang signifikan bagi para abdi negara yang telah purna tugas. PT Taspen akan menyalurkan dana ini menjelang akhir Mei 2025, yang tinggal 1 hari lagi untuk pencairan bulan Juni. Gaji pokok pensiunan PNS memiliki rentang nominal berdasarkan golongannya. Golongan 1 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.000-an sampai 2,2 jutaan. Golongan 2 mulai 1,7 hingga 3,2 jutaan. Golongan 3 mulai dari 1,7 jutaan hingga 4 jutaan. Dan golongan 4 mulai 1,7 jutaan hingga 4,9 jutaan. Angka ini mencerminkan batas minimum dan maksimum gaji pokok bulanan per golongan. 2 tunjangan penting yang akan ikut cair yaitu selain gaji pokok. Yang pertama, tunjangan keluarga. Untuk tunjangan pasangan diberikan sebesar 10% dari gaji pokok bulanan. Kemudian tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok per anak dengan batasan maksimal 2 anak. Kemudian tunjangan pangan yaitu tunjangan beras yang disalurkan dalam bentuk uang tunai oleh PT Taspen. Nilainya setara dengan harga 10 kg beras dengan estimasi harga beras Rp7.240 per kilogram. Kemudian, setelah pencairan gaji pensiun di tanggal 1 nantinya, adapun rezeki kedua yang akan diterima oleh pensiunan adalah pencairan gaji ke-13 yang akan disalurkan mulai tanggal 2 Juni 2025. Pencairan gaji ke-13 ini akan berpatokan besarannya berdasarkan penghasilan Bapak Ibu di bulan Mei 2025. Dan untuk pencairan gaji ke-13 tidak perlu dilakukan autentikasi. Autentikasi hanya perlu dilakukan untuk pencairan gaji bulanan saja. Adapun nominal gaji 13 ini masih berpatokan pada PP nomor 8 tahun 2024 yang mana belum ada kenaikan di tahun 2025. Besarannya sama dengan gaji bulan Mei tetapi tanpa potongan. Jadi kalau gaji Bapak Ibu di bulan Mei itu ada potongan, sedangkan di gaji ke-13 ini tidak ada potongan sama sekali. Pencairan akan dilakukan mulai tanggal 2 Juni 2025. Dan apabila nanti di tanggal 2 ini ada Bapak Ibu yang belum menerima gaji 13, tentu diharapkan bersabar. Karena di tanggal 2 nanti adalah pencairannya akan dilakukan secara bertahap. Nah, seperti itu. Itu adalah rezeki kedua yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian rezeki ketiga yang akan Bapak dapatkan, yang mana pencairannya ini akan mulai dilakukan mulai pada 5 Juni 2025. Presiden Prabowo telah menerapkan sederet insentif, yang mana ada 3 insentif yang akan didapatkan oleh pensiunan, ya. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengguyur insentif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Insentif rencananya mulai disalurkan ke masyarakat pada 5 Juni 2025. Telah disiapkan 6 paket stimulus dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat melalui yang pertama, diskon transportasi. Nah, diskon transportasi ini menjadi rezeki ketiga yang akan Bapak Ibu didapatkan mulai dari 5 Juni nantinya. Kemudian, diskon tarif tol. Diskon tarif tol rezeki keempat yang Bapak Ibu dapatkan. Sedangkan rezeki kelima adalah diskon tarif listrik. Nah,
Jadi 3 rezeki ini lagi yang akan Ibu dapatkan mulai dari 5 Juni. Sebenarnya masih ada insentif lain yang diberikan oleh Presiden, yaitu tambahan alokasi bantuan sosial atau bansos, bantuan subsidi upah atau BSU, hingga perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi buruh di sektor padat karya. Nah, jadi dari beberapa insentif itu hanya 3 kemungkinan besar yang akan didapatkan oleh pensiunan ya. Diskon transportasi, diskon tarif tol, dan diskon tarif listrik. Mampukah stimulus itu mendorong daya beli dan perekonomian di level 5% pada kuartal 2 2025? Nah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Core Indonesia Muhammad Faisal memperkirakan stimulus itu bisa mendorong konsumsi rumah tangga untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025. Hanya saja dampaknya dianggap tidak terlalu signifikan karena periode waktu pelaksanaannya hanya 2 bulan, yakni Juni sampai Juli 2025. Nah, itu ya. Sebagai informasi ketambahan terkait dengan Bapak Ibu, terkait dengan pesangon pensiun. Nah, bagaimana pesangon pensiun? Ini ada kabar bahwa isu PP pesangon 1 miliar untuk pensiunan disorot DPR RI. Nah, ada kabar baikkah? Isu mengenai peraturan pemerintah tentang pesangon sebesar 1 miliar rupiah bagi pensiunan kembali mencuat ke publik dan bahkan mendapat sorotan dari DPR RI. Di tengah harapan para pensiunan dan masyarakat, wacana ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah benar akan ada pesangon 1 miliar untuk para pensiunan? Meski hingga saat ini belum ada aturan resmi terkait pesangon sebesar itu, respon DPR RI terhadap isu ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap skema pensiun nasional yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, dalam forum Majelis Pertimbangan Pengelolaan Keuangan dan Fasilitas Pensiun, terdapat 3 isu utama yang menjadi pusat perhatian. Isu-isu ini menjadi kunci dalam menyusun masa depan sistem pensiun nasional yang lebih sehat dan bermanfaat, baik bagi penerima pensiun maupun negara. Pertama, beban terhadap APBN. Salah satu kekhawatiran utama adalah besarnya beban pensiun terhadap APBN. Skema pensiun yang saat ini masih menggunakan sistem PSUGO, di mana dana pensiun dibayarkan langsung dari kas negara, mulai dinilai tidak berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya pegawai negeri yang memasuki masa pensiun, anggaran negara terancam semakin terbebani, terutama dalam jangka panjang. Kedua, pengelolaan dana pensiun. Isu kedua adalah mengenai pengelolaan dana pensiun yang belum optimal. Banyak pihak menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting tidak hanya untuk memastikan kelangsungan dana tersebut, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem pensiun nasional. Ketiga, pemanfaatan dana pensiun untuk pembangunan nasional. Isu ketiga yang cukup strategis adalah bagaimana dana pensiun dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Di beberapa negara, dana pensiun digunakan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur, perumahan, dan sektor produktif lainnya. Mari kita nantikan kabar terbaru hingga dirilisnya aturan skema fully funded dari pemerintah.